Seorang wanita yang seperti ketakutan terlihat berlari di dalam hutan sendirian. Dia berusaha menghindari kejaran beberapa orang yang ingin menangkapnya. Beberapa saat kemudian wanita tersebut berhasil ditangkap oleh dua orang pria yang kemudian memukulnya hingga membuatnya pingsan. Wanita tersebut lantas dibawa ke sebuah ruangan dan terlihat dirinya diikat di atas sebuah tiang kayu di dalam sebuah gubuk. Di dalam ruangan itu terlihat ada seorang wanita tua yang membuka sebuah buku aneh dan seperti ingin melakukan sebuah ritual. Di sana juga terdapat alat-alat penyiksaan serta juga bangkai kucing yang sangat banyak tergantung di langit-langit ruangan. Tutup kepala wanita tersebut kemudian dibuka oleh seorang pria berkacamata yang ternyata itu adalah ayahnya. Sang ayah kemudian menyiramkan sebotol bensin ke tubuh anaknya yang sepertinya telah kerasukan oleh roh jahat. Ketika sang ayah ingin menyalakan api, tiba-tiba wajah sang anak berubah menjadi aneh dan juga sangat menyeramkan. Wanita itu kemudian berteriak sambil mengeluarkan kata-kata kotor kepada pria tersebut. Pria itu kemudian dengan cepat membakar tubuh wanita itu yang merupakan anaknya sendiri. Ia lantas mengambil sebuah senapan dan menembak kepala anak itu dan film ini pun dimulai. Beberapa bulan setelah kejadian tadi, terlihat ada sekumpulan remaja yang datang ke sebuah rumah di tengah hutan. Mereka antara lain bernama David, Olivia, Natalia, Eric, dan juga Mia yang merupakan adik kandung dari David. Mereka berlima datang ke rumah itu dengan maksud untuk membantu Mia melepaskan ketergantungannya terhadap obat-obatan terlarang. Tanpa mereka sadari, rumah yang mereka tempati ini terdapat sebuah misteri tentang sosok iblis yang sangat menyeramkan. Mereka nantinya akan diteror dan dibunuh satu persatu oleh iblis yang bangkit dengan sangat mengenaskan. Bagaimanakah nasib para remaja ini selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita Evil Dead 2013. Malam hari pun datang. Mia terlihat menjerit histeris dan memohon untuk diantarkan pulang. Dia mencium sebuah bau busuk yang sangat menyengat dan berkata bau-bau itu seperti bau sebuah mayat. Teman-temannya kemudian berusaha menenangkan Mia, berkata bahwa mereka tidak mencium bau apapun. Bersamaan dengan itu anjing yang mereka bawa terlihat menggaruk-garuk karpet seperti mencium sesuatu. David yang penasaran kemudian membuka karpet dan terlihat sebuah pintu bawah tanah dengan bekas noda darah yang telah mengering. Mereka kemudian membuka pintu tersebut dan saat pintu itu terbuka, tercium sebuah bau bangkai menyengat dari dalam ruangan tersebut. David dan Eric lantas turun untuk memeriksa keadaan dan betapa terkejutnya mereka melihat banyak sekali mayat kucing yang tergantung di dinding ruangan. Ternyata ruangan tersebut adalah ruangan yang digunakan untuk membakar wanita yang kerusukan di awal film tadi. Di dalam ruangan itu mereka menemukan sebuah bungkusan aneh yang terbalut dengan plastik serta disegel sebuah kawat. Tanpa merasa curiga, Eric lantas membawa bungkusan itu ke atas untuk dia selidiki. Eric yang sangat penasaran lantas memberanikan diri untuk memotong segel kawat yang melilit di bungkusan tersebut. Ternyata isi di dalam bungkusan itu adalah sebuah buku dengan sampul yang terbuat dari sebuah kulit makhluk hidup. Eric kemudian membuka buku itu dan terlihat banyak sekali gambar-gambar iblis yang telah dicoret-coret. Hingga pada akhirnya Eric sampai di sebuah halaman yang seperti sengaja dihilangkan oleh seseorang. Karena tulisan yang timbul, Eric lantas mengakalinya dengan menaruh kertas kosong dan menggesekkan pensil di atasnya. Beberapa saat kemudian terbentuklah sebuah kata dari kertas tersebut dan Eric lantas membacanya satu persatu. Ternyata kalimat yang dibaca Eric dari buku tersebut adalah sebuah mantra untuk memanggil iblis yang selama ini telah lama tersegel. Bersamaan dengan itu, Mia yang terlihat sakau berat di halaman rumah kemudian melihat sosok iblis yang menyerupai dirinya dari balik semak-semak. Karena merasa ketakutan, Mia lantas berlari ke dalam rumah dan bercerita kepada teman-temannya, namun tidak ada yang percaya. Teman-teman Mia di sini merasa bahwa Mia hanya berhalusinasi karena sakau yang dia alami. Mia yang sangat merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu kemudian kabur lewat jendela dan bergegas pergi dengan mobil milik kakaknya. Di perjalanan Mia kemudian melihat sosok misterius di tengah jalan yang membuat Mia kaget dan membanting setirnya hingga membuatnya masuk ke dalam sebuah sungai. Setelah berhasil selamat dari dalam sungai, Mia kemudian berlari namun sepertinya sosok misterius tadi masih berusaha untuk mengejarnya.
Mia lalu terjatuh ke semak-semak dan akar-akar di sekitarnya seperti berusaha untuk melilit tubuh Mia. Akar-akar itu seolah-olah dikendalikan oleh iblis tersebut dan seketika itu Mia tidak dapat bergerak karena akar tadi sudah melilit seluruh tubuhnya. Sosok itu kemudian muncul di depan Mia dengan wujud dan rupa yang sangat mirip dengan Mia. Beberapa saat kemudian keluarlah sesuatu dari mulut iblis tersebut yang berjalan merambat seperti akar masuk ke dalam tubuh Mia melewati selangkangannya. Mia kemudian berteriak kesakitan dan sepertinya tubuh Mia sekarang sudah berhasil dirasuki oleh iblis jahat tersebut. Singkat cerita, Mia kemudian ditemukan oleh Olivia dan kakaknya sedang terduduk diam di bawah sebuah pohon. Mia lantas dibawa kembali ke dalam pondok dan di sana dia kemudian berkata kepada kakaknya bahwa rumah tersebut tidak aman dan lebih baik kita segera pergi dari rumah ini. Mia juga berkata bahwa dia merasa iblis itu telah merasuki tubuhnya, berusaha untuk mengambil alih tubuhnya. David yang mendengar perkataan adiknya itu merasa tidak percaya karena berpikir Mia hanya berhalusinasi karena pengaruh terapi ketergantungan obat yang sedang dia jalani. Eric yang begitu penasaran dengan buku tadi terlihat masih berusaha untuk menyelidiki buku tersebut. Dia lantas mengaitkan apa yang dialami Mia tadi dengan apa yang ada di buku yang dia baca itu. David yang sedang membersihkan bangkai kucing kemudian melihat ada bekas darah yang berceceran di tanah. Dia kemudian mengikuti ceceran darah itu hingga membawanya menuju ke sebuah lubang di dalam semak-semak. David lantas terkejut setelah mengetahui bahwa darah tadi berasal dari anjing peliharaannya yang telah tewas dengan sangat mengenaskan. Saat di dalam gudang, David kemudian melihat sebuah palu dengan noda darah dan lalu berpikir kalau itu adalah ulah adiknya Mia yang sedang sakau karena ketergantungan obat-obatan. Setelah itu David lantas ke kamar Mia untuk memeriksa keadaannya dan juga menanyakan tentang kejadian tadi. Namun setelah berhasil buka pintu kamar, David dibuat terkejut melihat keadaan Mia yang tengah mandi dengan air panas hingga kulitnya melepuh. Melihat kejadian itu, Eric lantas membuka buku kembali dan dia melihat sebuah gambar orang yang tengah menuangkan air mendidih pada tubuhnya. Beberapa saat kemudian, saat mereka tengah memperdebatkan kondisi Mia, tiba-tiba Mia muncul dengan tatapan kosong dan juga membawa sebuah senapan. Mia lantas menembak David mengenai lengannya dan setelah itu dia berteriak histeris sambil berkata bahwa semua orang akan mati pada malam ini juga. Setelah berteriak, Mia pun kemudian pingsan dan dengan cepat Olivia mendekat untuk mengambil senapan. Tiba-tiba Mia meraih tangannya yang kemudian menyemburkan sebuah cairan merah dari dalam mulutnya. Eric yang telah berdiri di belakang lantas menarik tubuh Mia dan memasukkannya ke dalam ruangan bawah tanah. Kemudian menguncinya. Olivia yang tadi terkena cairan merah dari mulut Mia lantas bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Singkat cerita, ketika Eric memeriksa keadaan Olivia di kamar mandi, Eric kemudian terkejut melihat keadaan Olivia yang menggorok tubuhnya sendiri dengan pecahan kaca. Karena kaget, Eric lantas terjatuh dan seketika itu Olivia mendekat yang kemudian menyerang dirinya. Karena Olivia yang semakin babi buta, Eric kemudian membalas dengan memukul kepala Olivia yang membuatnya tewas seketika. David yang datang ke kamar mandi kemudian merasa syok setelah melihat keadaan Eric dan juga Olivia yang telah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Beberapa saat kemudian, David lalu membawa Eric keluar dan mencoba untuk mengobati lukanya dengan alat seadanya. Saat Natalia sedang mencarikan obat untuk Eric, dia kemudian mendengar suara Mia yang memohon untuk dikeluarkan dari tempatnya dikurung. Merasa kasihan, Natalie lantas membuka pintu ruangan dan kemudian turun ke bawah untuk memeriksa keadaan Olivia. Namun Natalia kemudian sadar bahwa itu hanyalah siasat iblis yang telah merasuki tubuh Mia seutuhnya. Seketika itu Natalie kemudian berlari ke atas, namun malang dirinya berhasil ditarik oleh Mia ke dalam ruangan tersebut. Saat di ruangan bawah, Natalie kemudian melihat Mia yang memotong lidahnya sendiri dengan sebuah pisau. Saat Mia sedang menggigit tangan Natalie, David kemudian datang dan bergegas untuk menyelamatkannya. Pintu ruangan kemudian ditutup dan disegel dengan rantai agar Mia tidak bisa keluar. Eric yang merasa geram lantas mencoba membakar buku tersebut, berharap kutukan pada mereka akan segera hilang. Namun mereka kemudian merasa heran karena buku itu tidak bisa terbakar. Eric kemudian menjelaskan jika mereka ingin selamat, mereka harus membunuh Mia.
seperti yang dikatakan di dalam buku. David yang mendengar itu kemudian tidak setuju karena dia masih yakin bahwa yang terjadi pada adiknya disebabkan oleh sebuah virus. Bersamaan dengan itu, Natalie yang tadi telah digigit oleh Mia kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi dengan luka bekas gigitan Mia. Terlihat luka di tangannya semakin membusuk, menyebar dengan sangat cepat. Tangan Natalie seperti hidup dan bisa bergerak sendiri. Dengan penuh keberanian, Natalie lantas memotong tangannya dengan gergaji sebelum tangannya itu menguasai dirinya. Singkat cerita, Eric dan David kemudian menemukan 3 cara untuk memurnikan orang yang telah dirasuki iblis tersebut. Menurut buku itu, mereka harus mengubur, membakar, atau memutilasi orang yang dirasuki iblis secara hidup-hidup. Mendengar perkataan Eric, David masih tidak percaya dan yakin bahwa Mia hanya stres karena kecanduan obat. Saat mereka berdua berdebat, tiba-tiba Natalie muncul yang sepertinya telah dirasuki oleh iblis tersebut. Dengan membabi buta, Natalie lantas menembak Eric dengan paku tembak yang dia bawa. David kemudian berusaha menghentikan Natalie dengan menyergapnya agar dirinya menghentikan aksinya tersebut. Namun David kemudian gagal mengingat Natalie yang telah dirasuki oleh iblis sehingga tubuhnya semakin kuat dari orang normal biasa. Natalie kemudian menyerang Eric kembali dan memukulnya dengan sebuah linggis hingga membuat Eric menjadi pingsan seketika. Melihat Eric yang diserang oleh Natalie, David lantas bergegas, mengambil sebuah senapan dan kemudian menembaknya. Setelah itu Natalie tersadar, namun saat kemudian dia tewas di pangkuan David. Setelah semua kejadian tersebut, David lantas mengambil bensin dan berusaha untuk membakar rumah itu. Namun saat David ingin membuang korek api, tiba-tiba Mia memohon dan minta ampun untuk dibebaskan. Karena Mia adalah adik kesayangannya, David kemudian merasa tidak tega dan mencari cara lain untuk menyelamatkannya. David kemudian membuka ruangan bawah tanah dan berusaha untuk mencari Mia. Namun saat David sampai di ruangan, Mia kemudian muncul, menyerang David hingga membawanya terpental dan jatuh ke dalam air. Mia lantas mendekat dan berusaha untuk membunuh David dengan menenggelamkannya di air. Saat David mulai kehabisan nafas, tiba-tiba Eric muncul yang dengan segera menyerang Mia hingga membuatnya pingsan. Namun Eric kemudian harus tewas juga karena pisau yang dibawa Mia tadi menancap tepat di perutnya. Singkat cerita, David lantas membantu Mia keluar dan berusaha menguburnya hidup-hidup agar kutukan iblis itu bisa berakhir. Beberapa saat kemudian terlihat Mia kemudian selamat dan semua luka di tubuhnya juga ikut menghilang. Setelah keadaan mulai tenang, David dan Mia kemudian bersiap untuk pergi dari rumah tersebut. Namun saat David akal mengambil kunci mobil, dirinya diserang Eric yang ternyata telah dirasuki oleh iblis tersebut. Menyadari dirinya telah kehilangan tenaga dan ingin adiknya selamat, David kemudian menembak botol bensin yang membuat rumah itu terbakar dan juga dirinya ikut tewas di dalamnya. Namun semua kejadian ini belum berakhir karena seperti yang dikatakan di dalam buku, ketika 5 jiwa telah didapat, maka hujan darah akan turun dari langit. Mia yang sedang mengambil kalung milik kakaknya kemudian mendapati bahwa ada hujan darah yang turun dari langit. Beberapa saat kemudian muncul makhluk aneh dari dalam tanah yang menarik tangan Mia hingga membuat Mia berteriak histeris. Mia kemudian berusaha menyelamatkan diri hingga membawanya masuk ke dalam sebuah gudang. Namun iblis itu kemudian mengejarnya hingga membuat Mia terpojok bersembunyi di antara celah tembok kayu. Namun iblis itu mengetahui keberadaan Mia dan berusaha membunuh Mia. Hingga pada akhirnya Mia kemudian berhasil keluar dengan menggorok kayu dinding gudang itu. Mia kemudian berlari dan mencoba bersembunyi di bawah kolong mobil. Dan saat iblis itu mendekat, Mia lantas menggoroknya dengan gergaji mesin hingga membuat kaki iblis itu putus. Saat Mia berusaha kabur kembali, iblis itu kemudian mengangkat mobil, membuat tangan Mia tertimpa mobil tersebut. Karena masih ingin hidup, Mia lantas menarik lengannya yang terjepit hingga putus dan segera mengambil gergaji mesin yang lalu dia gorokkan ke tubuh iblis itu hingga terbelah menjadi 2. Setelah semua kejadian mengerikan tersebut, makhluk itu akhirnya kalah dan kembali masuk ke dalam tanah. Mia kemudian berjalan lunglai ke arah mobil dan film ini pun usai. Film ini merupakan sebuah remake dari film lamanya dengan judul yang sama dan dirilis pada tahun 1980 silam.
dengan cerita sama tentang buku kutukan. Nyatanya film barunya ini menampilkan sebuah remake film yang menurut kami terbilang bagus. Namun tidak semua orang akan suka dengan film yang memiliki gore seperti ini karena bisa membuat kalian muntah dan tidak doyan makan. Namun untuk keseluruhan alur ceritanya menurut kami film ini sangat asik untuk dinikmati bersama pacar ataupun saudara. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 7,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film horor selanjutnya.